Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Niatnya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Inna ma'amalu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita Kitabul Adzan, nomor babnya 63, nomor hadisnya 704. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babuman, babnya orang syaka yang lapor siapa orang imamahu pada imamnya, idza tawwala ketika memanjangkan siapa orang. Jadi orang melaporkan imam sholatnya karena bacaannya terlalu panjang. Jadi di dalam sholat dia selalu memanjangkan bacaannya. Waqala, dan berkata siapa Abu Usayyid, tawalta memanjangkan kamu, bina dengan kami, ya bunaya hai anakku. Abu Usayyid berkata, hai anakku, kok kamu memperpanjang bacaan sholatmu? Kan kamu sholat sama saya ya. Kamu sholat dengan saya, kok kamu sholatnya bacaannya panjang? Kalau sholat itu ya jangan panjang-panjang bacaannya, maksudnya begitu. Hadasana Muhammad ibnu Yusuf, hadasana Sofyan, an Ismail ibni Abi Khalid, an Qais ibni Abi Hazim, an Abi Mas'ud. Qala, berkata siapa Abi Mas'ud, Qala bersabda siapa, Qala berkata siapa rajulun orang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Nabi, ini sesungguhnya aku la ata'akharu, niscaya mundur aku, anis sholatin dari sholat, fil fajri di dalam subuh. Jadi mundur yang pertama itu tidak jadi ikut sholat karena melihat imamnya, wah imamnya Masdar ini pasti panjang, oh imamnya Pak Sahman ini pasti panjang ya. Atau dia sudah sholat ya, melihat imamnya ternyata bacaannya panjang, akhirnya dia sholat sendiri, mundur, membatalkan sholatnya, kemudian dia sholat sendiri. Mimma, dari apa-apa, yutilu yang memanjangkan, bina dengan kami, siapa fulanun fulan, fiha di dalam sholat. Wahai Nabi, saya tidak jadi ikut sholat, atau saya membatalkan sholatnya, kemudian sholat sendiri, sholat subuh, karena fulan memanjangkan bacaan sholatnya. Gak tahu apa, habis subuh mau jogging, habis subuh mau angon kambing, kok ternyata imamnya sholatnya bacaannya panjang-panjang ya. Fagodiba, maka marah-marah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilapori oleh seorang rajul itu, Nabi langsung marah. Ma ra'aituhu, tidak melihat akunya Abi Mas'ud, hu pada Nabi,
Godiba, marah siapa Nabi, fi maudhi'in, di dalam tempat, karena ada iku asyadu, lebih sangat apane godiban, marahnya, minhu, dari Nabi, yauma idin, pada hari itu. La Abi Mas'ud melihat Nabi di tempat itu, ya, melihat Nabi di tempat itu sangat marah. Jadi pada hari itu, di tempat itu, Abdullah Mas'ud melihat Nabi keadaannya sangat marah karena dilapori seseorang ketika ngimami sholat dengan bacaan yang sangat panjang. Suma kemudian qala, bersabda siapa Nabi, ya ayuhan nas, hei manusia, inna minkum, sesungguhnya dari kalian, munafirina, orang yang melarikan. Hei manusia, sesungguhnya sebagian dari kalian ada orang yang melarikan orang lain. Faman, maka barang siapa, amma, yang ngimami siapa orang, annasa, pada manusia, falyatajawwas, maka supaya menyempatkan dia, menyempatkan bacaannya, tapi tetap tumakninah di dalam gerakannya. Fa inna khalfahu, maka sesungguhnya di belakangnya orang, do'ifin, orang yang lemah, do'ifan, orang yang lemah, wal kabiro, dan orang yang tua, wadal hajati, dan orang yang mempunyai keperluan. Sholatnya itu bacaannya nggak usah panjang-panjang, karena di belakang kalian, imam, itu ada orang yang lemah, orang tua, orang yang mempunyai keperluan. Jadi kalau kita kembalikan ke bab, yaitu seorang laki-laki melaporkan imam sholatnya kepada Nabi, kepada imam yang ada di atasnya, itu boleh, nggak apa-apa ya. Buktinya rojul itu tidak dicela oleh Nabi, justru si fulan itu yang dicela oleh Nabi dengan kalimat munafarin. Munafarin itu, kalau di hadis sebelumnya itu kan apa? Fatanun, ya. Apakah kamu itu orang yang merusak? Apa kamu jadi tukang rusak, melarikan orang? Ya, itu berarti boleh melaporkan imam sholatnya kepada imam atasannya. Hadasana Adam ibn Abi Iyas qala hadasana Syu'bah qala hadasani Muharib ibni Dinar qala, berkata siapa Muharib, sami itu mendengar aku Jabiron, pada Jabir ibni Abdillah Al-Ansori qala, berkata siapa Jabir, aqbala, menghadap siapa rojulun, orang laki-laki, bina, dengan kami, dohihaini, dengan membawa dua unta, dohaini, dengan membawa dua unta. Dua unta itu, unta pertama yang biasanya digunakan untuk mengambil air, untuk ngambil air, dan unta yang kedua itu digunakan biasanya untuk mengairi sawah atau apa ya, ya digunakan untuk
Membajak kalau di kampung saya itu membajak, ya, ngeluku. Wa qad janaha dan sungguh condong opo alailun malam, maksudnya sudah malam. Jadi Jabir berkata ada seorang laki-laki yang datang dengan membawa 2 unta, 2 kambing, 2 unta, ya. Dengan membawa 2 unta yang keadaannya itu sudah malam. Fawafaqo maka menjumpai siapa rojul Mu'adan pada Mu'ad. Yusolli sholat siapa Mu'ad. Ternyata rojul itu menjumpai Mu'ad sedang sholat. Fataroka maka meninggalkan siapa rojul, nadihahu pada untanya. Wa aqbala dan menghadap siapa rojul ila Mu'adin pada Mu'ad, maksudnya ikut sholat. Jadi waktu pulang ternyata jumpai Mu'ad sedang mengerjakan sholat, lalu rojul itu memarkirkan untanya atau mengikat untanya, meninggalkan untanya, lalu dia ikut sholat bersama Mu'ad. Ternyata faqara'a maka membaca siapa Mu'ad bisuratil Baqarah dengan surat Al-Baqarah khatam, au nisa'i atau surat An-Nisa khatam. Ketika ikut sholat ternyata Mu'ad di dalam sholatnya itu membaca surat Al-Baqarah selesai, atau dia membaca surat An-Nisa sampai khatam. Fantalako maka pergi siapa rojulun seorang laki-laki. Wabalagohu dan sampai pada rojul ana Mu'ad dan sesungguhnya Mu'ad nala marah siapa Mu'ad minhu dari rojul. Ya ternyata karena Mu'ad bacaannya panjang, surat Baqarah khatam, surat Nisa khatam, akhirnya rojul itu pergi, tidak jadi ikut sholat, ya, tidak jadi ikut sholat atau membatalkan sholatnya. Lalu kabar itu sampai kepada rojul bahwa Mu'ad itu marah kepadanya. Piye to, sholat belum selesai kok malah bubar. Bahkan kalau di hadis lain Mu'ad itu mengecap rojul itu sebagai orang munafik. Dasar wong munafik, ya, sholat belum selesai malah bubar duluan. Nah, itu. Fa'ata maka datang siapa rojul an-nabiya pada Nabi SAW, kabar tentang cap munafiknya Mu'ad kepada rojul itu, mengantarkan rojul itu untuk datang kepada Nabi. Lah kok aku dicap munafik itu? Dia sholat bacaannya panjang-panjang, ya. Akhirnya saya batal sholatnya, keluar tidak jadi ikut sholat, kok saya dicap munafik. Akhirnya rojul itu datang kepada Nabi. Ya mungkin rojul itu pulang dari kebun, gitu. Sudah pulang dari kebun, bekerja seharian capek, membawa 2 unta, kemudian ingin sholat berjamaah agar cepat istirahat. Lah kok ternyata imamnya bacaannya panjang, surat Al-Baqarah selesai, surat An-Nisa selesai, itu. Akhirnya dia nggak jadi ikut sholat, kok malah dicap munafik, ya. Piye ini?
Fasyaka maka lapor siapa rojul ilahi pada Nabi, Mu'adan pada Mu'ad. Akhirnya rojul itu melaporkan Mu'ad kepada Nabi. Nabi, Mu'ad itu loh, kalau sholat ngimaminya bacaannya panjang-panjang, terus malah ngecap aku munafik itu loh Nabi. Faqala maka bersabda siapa an-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adu hai Mu'ad, afattanun, adakah tukang merusak, anta kamu, au afatinun, atau orang yang berbuat kerusakan. Hei Mu'ad, apakah kamu itu sengaja berbuat kerusakan? Kok kamu itu ngomong ngecap munafik? Kamu kok sholatnya panjang-panjang? Apakah kamu sengaja berbuat kerusakan? Salah sama rorin 3 kali. Nabi bersabdanya 3 kali. Falaula sholaita, maka alangkah baiknya sholat kamu, maka alangkah baiknya sholat kamu dengan membaca surat Sabbihis Rabbika A'la, surat Al-A'la. Kalau kamu sholat, itu alangkah baiknya di dalam sholat itu kamu membaca surat Al-A'la, Sabbihis Rabbikal A'la. Wasyamsi, dan surat Asyamsi. Sholatnya itu baca surat Asyamsi. Walaili, dan surat Al-Lail. Wasyamsi wa duhaha. Walaili idza yaghsha, surat Al-Lail. Kalau kamu sholat itu ya baca surat Al-A'la, surat Asyamsi, atau surat Al-Lail. Fa innahu, maka bahwasanya iku yusolli, yang sholat, waro'aka, di belakangmu, sopo kabirun, orang tua, wadha'ifu, dan orang lemah, wadul hajati, dan orang yang mempunyai keperluan. Kan kamu gak tahu yang di belakangmu yang ikut sholat itu orang yang tua, lemah, atau orang yang punya keperluan. Makanya jangan panjang-panjang bacaanmu. Ya contohnya rojul itu, dia sudah bekerja seharian di kebun, nyirami tanaman, ngambil air, pulang udah kemalaman, pulang dari kebun kemalaman, melihat di masjid masih mengerjakan sholat, dia mampir agar cepat sholat berjamaah. Ketika sudah masuk sholat, ternyata imamnya bacaannya panjang-panjang, ya wis, akhirnya mundur dia, sholat sendiri. Ahsibu, menyangka aku, akunya siapa? Syu'bah. Hada, pada ini, lafat waro akal kabiru dhaif wadal hajah fil hadisi, di dalam hadis. Oh, ini sabda Nabi nih. Waro akal kabiru wadhaif wadul hajah, ini adalah ucapan Nabi. Itu menurut pengertiannya Syu'bah. Oh, ini hadis ini sabdanya Nabi ini. Nah itu. Jadi Bapak Ibu, dari hadis ini ya, ketika sholat yang didapuk sebagai imam sholat, ya maka supaya memperhatikan makmumnya, jangan maunya sendiri ya. Kalau maunya sendiri ya silahkan sholat sendiri.
Mau sholat yang dibaca surat panjang-panjang ya silahkan kalau sholat sendiri. Qala berkata siapa Abu Abdillah Imam Bukhari, wataba'ahu dan mengikutihu pada hadisnya Syu'bah siapa Sa'ad ibni Masruq wa Mis'ar wa Syaibani. Qala berkata siapa Amr wa Ubaidullah ibnu Miqsam wa Abu Zubair an Jabir dari Jabir. Lafadznya qara'a membaca siapa Mu'adun Mu'ad fil isya'i di dalam sholat isya bil baqarati dengan surat al-baqarah. Kalau dari Jabir itu Mu'ad membaca surat al-baqarah di dalam sholat isya. Wataba'ahu dan mengikutihu pada Syu'bah siapa A'mash an Muharib. Babul ijazi babnya mencepatkan fisolati di dalam sholat wa ikmaliha dan menyempurnakan ha pada sholat. Babnya menyepatkan sholat, maksudnya bacaan di dalam sholat itu tidak panjang-panjang ayatnya dan menyempurnakan sholat ya, walaupun bacaannya cepat ya, tapi tetap sholatnya sempurna, dijaga kekhusyuannya, dijaga tumak ninahnya, itu dijaga. Khusyuk itu pekerjaan hati gitu. Hati kalau sudah ikhlas, sudah khusyuk di dalam mengerjakan sholat, wah itu udah puncaknya penghambaan ya. Ya seperti Imam Bukhari atau Imam Muslim ya, ketika sholat dengan khusyuk, menikmati sholatnya dengan hati yang khusyuk sampai dientup tawon kepala besar 12 entupan itu tidak terasa. Atau dengan sahabatnya Nabi yang pernah saya sampaikan, dengan kekhusyuan hati ketika terkena tombak atau panah, dia minta agar tombak atau panah itu dicabut ketika dia sedang sholat, sehingga tidak merasakan sakit karena saking khusyuknya itu. Hadasana Abu Ma'mar qala hadasana Abdul Waris qala hadasana Abdul Aziz an Anas qala berkata Anas, karena ada siapa an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam iku yu'ajizu menyepatkan siapa Nabi, maksudnya tidak lama di dalam bacaan sholatnya, as-sholata pada sholat, wa yukmiluha dan menyempurnakan siapa Nabi ha pada sholat. Jadi Nabi di dalam mengerjakan sholat itu tidak lama bacaan sholatnya dan tetap menyempurnakan gerakan sholatnya. Nah, kalau di hadis lain tuh Nabi sampai bengkak kakinya, bacaannya panjang, lama berdirinya, itu sholat sunnah, sholat sendiri gitu. Sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah ya Nabi ya tidak terlalu panjang bacaannya. Kadang Nabi baca kulhu, kadang Nabi baca Al-Kafirun, Alhaakumut Takasur. Nah itu. Babuman babnya orang, maksudnya imam, akhofa yang menyepatkan siapa orang as-sholata pada sholat, inda bukain ketika menangis siapa asobian anak kecil. Babnya imam menyepatkan sholatnya
ketika dia mendengar anak kecil nangis. Jadi ketika ada anak kecil yang menangis, ya mungkin diajak orang tuanya sholat di masjid. Ketika sholat ternyata anaknya nangis, nah imamnya itu menyepatkan sholatnya atau bacaan sholatnya dicepatkan. Jangan malah sengaja diganggu, ben kapokno salah dewe sholat bawa anak. Ya, udah tahu masjid sholat berjamaah bawa anak kapok bukan begitu. Imamnya harus tanggap. Justru malah yang nangis itu anaknya sendiri ya. Imamnya kemudian berangkat ke masjid bawa anak, pas sholat ternyata anaknya nangis. Wah, kewenceng. Kalau kok imamnya malah bacaannya dipanjangkan, wis jadinya malah nggak khusyuk sholatnya, jamaahnya nggak khusyuk, terganggu dengan tangisan anak kecil. Nah, ini maka Bapak Ibu ya, sebagai imam nanti siapa yang ditunjuk menjadi imam ketika ada anak kecil yang menangis, ya maka sholatnya dipercepat, bacaannya dipercepat ya. Biasanya kalau anak itu nangis ya, maka orang tuanya udah gelisah itu ya, orang tuanya gelisah, ibunya gelisah, aduh anakku nangis sih malahan, wis akhirnya sholatnya nggak khusyuk. Bapaknya jadi imam sholat di masjid, anaknya nangis di depan pengimaman, wis repot itu, makmumnya udah aduh, nah itu. Hadatsana Ibrahim ibnu Musa qala akhbarana Walid qala hadatsana Auza'i an Yahya ibni Abi Katsir an Abdillah ibni Abi Qatadah an Abi rupani Abi Qatadah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, ini sesungguhnya aku ikuli aku munisaya berdiri aku fi sholati di dalam sholat ngimami, uridu mengendaki aku Nabi an bahwasanya utawila memanjangkan aku fiha di dalam sholat. Jadi Nabi ngimami sholat kaumnya yang awalnya Nabi itu niat di dalam sholatnya untuk memanjangkan bacaan sholatnya. Ternyata fa'asma'u maka mendengar aku buka asobiyah pada tangisannya anak kecil. Udah niat ya, kalau mau memakai ayat yang panjang, ternyata Nabi mendengar ada anak kecil yang nangis. Fata'ajawwazu maka menyepatkan aku fi sholati di dalam sholatku. Akhirnya Nabi tidak jadi memakai atau membaca surat yang panjang. Karohiyata karena benci aku, an asyuko bahwasanya memberatkan aku atau merusak aku, ala ummihi atas ibunya anak. Saya benci kalau bacaannya dipanjangkan nanti memberatkan pada ibunya, nanti ibunya gelisah, malah sampai dijewer anaknya, dicubit anaknya, ditabuk pantatnya, sampai ngomong, ngerti nggak sih kalau iki sedang sholat, nangis saya. Akhirnya sholatnya ibunya itu batal. Ini malah dibawakan mainan, ben nggak nangis di masjid, dibawakan mainan. Akhirnya anaknya dibawa ke masjid, dibawakan mainan. Mainannya itu kalau nggak timbul ya nggak apa-apa ya. Dibawakan mainan ke masjid, ternyata mainannya boneka. Nah ini kan kurang pas gitu. Sholat berjamaah agar bawa anak, agar anaknya tidak rewel di masjid, orang tuanya inisiatif
membawakan mainan anaknya. Ya, ternyata yang dibawa boneka atau mainan yang dilempar sana lempar sini, ya itu sama aja. Gitu. Taba'ahu mengikuti pada Walid siapa Bishr ibnu Bakrin wa ba'nu Mubarak wa Bakiyah anil Auza'i dari Auza'i. Ya, ini. Jadi dari hadis ini Bapak Ibu ya kita supaya sama-sama ya, terutama yang punya anak dikasih tahu nanti kalau ke masjid jangan rame, kan sudah sesuai dengan anjurannya ya atasan kita ya, pengurus kita itu. Anaknya jangan sampai lari-lari di masjid, apalagi melewati orang yang sedang sholat gitu, atau dudul-dudul pantatnya orang yang sedang sholat. Wah, ini kan sangat mengganggu sekali gitu. Begitu juga dengan imam yang sedang sholat, ketika ngimami mendengar ada anak kecil yang nangis, jangan sengaja memanjangkan bacaannya, itu nanti menjadikan tidak khusyuk ibunya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa disampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.